Chapter 287. Oke, kurangi gosip. Tujuan kunjungan kamu hari ini adalah untuk pil supernatural ini. Hanya saja kamu ingin mendapatkannya dari aku. Aku khawatir itu tidak begitu mudah. Petik 2. Setelah putaran trial and error, mulut Huang Pu Qingtian muncul dengan busur jahat, mengangkat cincin penyimpanan di tangannya, dan akhirnya masuk ke topik, dan ada panas yang menyengat. Di matanya cahaya. Ayo, biarkan putra ini melihat keahlianmu yang sebenarnya. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan mengangkat bahu tanpa komitmen dan tersenyum. Hehehe. Berkelahi denganmu di bidangmu cukup merugikan Lao Su. Iya, itu benar. Mengangguk dengan jelas, mata Huang Pu Qingtian memancarkan adegan pelecehan. Lakukan? Kenapa kamu di sini hari ini? Kamu tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu tidak bisa mendapatkan yang ini. Hah, namun, sebelum suaranya jatuh, gelombang tak terlihat tiba-tiba melintas, dan cincin di jarinya menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tangan Zuo Fan. Zuo Fan memandangnya dengan bercanda, lingkaran emas di pupil kanannya bersinar, dan dia tersenyum jahat dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pupil mata bisa tidak membantu menyusut tajam, semua orang berubah serempak. Pada saat ini, semua orang tampak ngeri, memandang Zuo Fan dengan tidak percaya, dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun Huang Pu Qingtian, yang selalu acuh tak acuh dan Taisan ambruk di depannya, tidak memiliki perubahan warna, cahaya keheranan melintas di matanya saat ini. Anak ini, apa yang barusan dia lakukan? Dan hantu yang telah mengamati mereka dari kejauhan. Pada saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan membuat nada yang tidak dapat dipercaya. Ini, anak ini. Keterampilan macam apa itu? Kamu berlatih, Fa? Kamu bahkan tidak bisa melihat keanehan di kursi ini. Ini benar-benar aneh. Melirik mereka dengan dingin, Zuo Fan mencibir, aku baru saja datang untuk mengambil pil Yishan ini. Sekarang dan ada di tangan, aku tidak akan menemaninya dan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zuo Fan mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi kilatan petir dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap. Melihat sosoknya yang menghilang dari kejauhan, semua orang tampak terkejut, dan tidak ada suara sama sekali, seolah-olah mereka benar-benar terpana oleh metode magisnya. Untuk waktu yang lama, semua talenta lega, dan kulit Huang Pu Qingtian juga sedikit tenggelam. Ini adalah pertama kalinya dia dipermainkan seperti ini dan dikalahkan begitu cepat. Tuan, ini. Yu Yusan datang ke Huang Pu Qingtian dengan wajah serius. Huang Pu Qingtian melambaikan tangannya perlahan, berbalik untuk melihat Lin Xuanfeng di kejauhan, dan berkata dengan lemah, cincin, bawa ke sini. Mendengar ini, Lin Xuanfeng He bergegas semua cara datang di depannya, menyanjung berkata, hei hei. Orang besar itu benar-benar perhitungan yang cerdas. Dia telah lama memberi aku cincin yang berisi obat. Pencarian Baidu, lebih banyak novel tampan bebas untuk dibaca jika itu Zuo Fan ambil kembali dan lihatlah. Dan lihat bahwa cincin itu berlubang, dan kamu pasti akan marah padamu. Hahaha. Mendengarkan tawa yang berisik, Huang Pu Qingtian menghela nafas-napas panjang, tetapi tidak. Setelah bermain dengan kesenangan lawannya, dia tampak tertekan. Dia memegang cincin di tangannya dan meremasnya dengan keras. Ada momen keengganan di matanya. Awalnya, rencana ini adalah untuk mencegah kebutuhan yang tidak terduga. Dia tidak akan pernah memikirkannya,
Ben putranya akan sangat lega memberikan pil ini kepada kamu yang cacat untuk diamankan. Tapi aku tidak menyangka itu akan digunakan begitu cepat. Zuo Fan, ini benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi. Mengepalkan tinjunya erat-erat, mata Huangpu Qingtian tampak kejam. Lin Siklon tertekan untuk sementara waktu, dan sekarang bahkan Huangpu Qingtian menyebutnya cacat. Tetapi dua lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh menyatakan persetujuan mendalam mereka. Namun, pada saat ini, ada gelombang ombak yang mendengung, mata biru Huangpu tiba-tiba mengembun, dan dia membuka tinjunya, tetapi hanya melihat cincin di tangannya, yang bahkan menghilang. Tanpa sadar, Huangpu Qingtian menoleh untuk melihat sekeliling, dan meraung, Zuo Fan. Hei, apa yang kamu ingin aku lakukan? Fan meledak dari antara rumput, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, mereka bertiga semua terkejut tanpa sadar, dan buru-buru bersembunyi di belakang Huangpu Qingtian, merasa cemas. Bukankah anak ini sudah terbang? Kenapa dia kembali? Huangpu Qingtian menggertakkan giginya dan menatap tajam ke sana dan berkata, kamu baru saja melakukan hal itu. Iya, siapa yang membuatmu bodoh palsu Mi? Sambil menyeringai, Zuo Fan melemparkan cincin kedua di tangannya, memandang Huangpu Qingtian dan mencibir, Pangeran Huangpu. Ketika aku tidak berpikir kamu juga pemalu, aku tidak berani memberitahu aku di mana obat yang sebenarnya. Dan menipu aku, mungkinkah kamu tidak yakin akan memenangkan aku? Tubuhnya bergetar hebat, Huangpu Qingtian diam-diam marah, tetapi mencibir, aku tidak mengatakan bahwa aku telah diserahkan. Aku memegang Yishen pil di dalamnya dan hanya melambaikan tangan aku dengan santai. Andalah yang salah paham. Bagaimana kamu bisa menyalahkan aku karena menipu? Petik 2. Hahaha, kecanggihan. Dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Zuo Fan, dua cincin yang baru diperoleh dikenakan di tangan dan tertawa jahat, tapi karena pil sudah di tangan. Maka aku benar-benar akan pergi kali ini. Selamat tinggal, semuanya. Setelah jatuh, Zuo Fan menghilang seketika. Semua orang terkejut, dan mereka terkejut di hati mereka. Kekuatan magis macam apa ini yang bisa datang dan pergi dengan sangat aneh? Huangpu Qingtian bahkan menyebarkan roh primordial untuk mencegah Zuo Fan mengembalikan karabin lagi dan meneriaki mereka. Tapi jelas bahwa Zuo Fan benar-benar pergi kali ini, dan roh primordial Huangpu Qingtian tidak dapat lagi mendeteksi nafasnya. Kulitku menjadi lebih suram, dan Huangpu Qingtian merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Dia berada di depan gerbang formasi kayu, di depan banyak orang, untuk menulis buku pertempuran kepada Zuo Fan. Tapi aku tidak menyangka Zuo Fan akan mengambil pil dengan begitu cepat dan mudah. Di mana dia akan meletakkan wajahnya? Yu Yusan tampak khawatir. Datang ke Huangpu Qingtian dan bergumam, ya Tuhan, tidak masalah jika kamu menang atau kalah untuk sementara waktu. Kuncinya adalah bahwa yang luar biasa ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan di masa depan? Jika kita tidak bisa menjebaknya, di masa depan, begitu perang dimulai, dia akan membunuh kita, tetapi kita tidak akan bisa menyentuhnya. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Setelah mendengar ini, dua lainnya juga sedikit mengangguk dan menghela nafas dalam hati mereka. Setelah melihat transposisi Zuo Fan, mereka benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Jangan menghalangi. Perlahan melambaikan tangannya, mata Huangpu Qingtian tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Titik ini, Tuan Leng sudah mengantisipasi rencana kami sebelumnya. Bukankah itu hanya untuknya? Maksudmu?
Yu Yusan terkejut sejenak, lalu mengangguk dengan jelas, aku mengerti. Sekarang aku akan mencari mereka yang baru saja ketakutan. Kembalilah, biarkan mereka meningkatkan latihan mereka. Tidak perlu. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Huang Pu Qingtian melambaikan tangannya dengan dingin, dan matanya berbinar ada cahaya dingin yang kejam. Orang-orang itu telah ditakuti oleh Zuo Fan sebelumnya, dan mereka tidak lagi layak digunakan. Biarkan mereka hidup dan mati di Gunung Raja Binatang ini. Ada juga beberapa keluarga berafiliasi yang belum kami temukan. Pergi bawa mereka bersama dan biarkan mereka melakukan ini. Mau tak mau membeku sesaat, hati semua orang ketakutan. Huang Pu Qingtian ini benar-benar tidak simpatik untuk melakukan sesuatu. Orang-orang ini telah bersama mereka selama lebih dari 10 hari, dan mereka dianggap telah melakukan tugas mereka. Dan mereka benar-benar meninggalkan mereka ketika mereka mengatakan telah meninggalkan mereka. Seakan melihat apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, Huang Pu Qingtian tersenyum dingin. Apakah kamu tahu perbedaan antara membantu dan merepotkan? Semua orang tercengang dan saling memandang. Semua menggelengkan kepalanya. Tidak dapat tersenyum, Huang Pu Qingtian dengan rendah hati berkata, bantuan adalah kekuatan yang dapat membantu kamu melakukan sesuatu, dan kerumitan hanya akan menyeret kamu kembali. Pada saat-saat kritis, kamu bahkan dapat membunuh kamu. Ketiga orang itu berkedip, tetapi masih ada sedikit kebingungan di mata mereka. Tentu saja mereka semua tahu yang sebenarnya. Tapi apa arti dari kata-kata Huang Pu Qingtian? Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan senyum aneh melintas di wajahnya. Huang Pu Qingtian berkata dengan ringan. Orang-orang ini mungkin telah membantu kita sebelumnya dan dapat membantu kita mengendalikan roh jahat Zuo Fan. Tapi sekarang, mereka ditangkap. Zuo Fan ketakutan dan menjadi beban bagi kami. Jika kami membiarkan mereka terus berpartisipasi dalam operasi ini, itu mungkin benar-benar membunuh kami pada saat kritis. Jadi aku akan membuang mereka, atau berkata, kamu ingin diseret oleh mereka dan mati di tangan Zuo Fan? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengangguk dan memandang Huang Pu Qingtian dengan lebih hormat. Huang Pu Qingtian ini layak menjadi putra tertua dari gerbang kaisar, dan dia memiliki visi jangka panjang dan bertindak tegas. Dia benar-benar seorang kaisar dan bakat umum. Melihat mereka dari kejauhan, mereka sedikit mengangguk, menyatakan penghargaan atas keputusan Huang Pu Qingtian. Melirik mereka, Huang Pu Qingtian melanjutkan, kamu Yusan, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa aku membiarkan orang-orang di Hua Yulau pergi? Hahaha, beban bagi Zuo Fan. Jika mereka mati dan Zuo Fan tidak terlihat, siapa yang dapat kita kendalikan? Sebaliknya, sekarang sekelompok besar orang seperti Chu Qingcheng menyeretnya, kita dapat memahami gerakannya dan menghadapinya. Jauh lebih mudah. Matanya berbinar, dan mereka bertiga mengacungkan jempol, mengagumi Huang Pu Qingtian atas penglihatannya. Itu benar, bahkan jika orang-orang Chu Qingcheng bersama-sama, itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka. Tapi Zuo Fan sendiri bisa membuat mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku tidak tahu kapan mereka bingung dan mereka akan mati. Mampu menggunakan orang-orang ini untuk memegang tumit Zuo Fan benar-benar strategi yang cerdas. Ini adalah plot serius. Bahkan jika Zuo Fan tahu ini, dia tidak bisa menyembunyikannya dan tidak bisa menyingkirkannya. Mata Huang Pu Qingtian bersinar terang, seolah-olah semuanya terkendali. Pada saat yang sama, Zuo Fan terbang kembali ke udara,
Tetapi tidak ada kegembiraan kemenangan di wajahnya, tetapi ekspresi serius di wajahnya. Pikiran Huang Puqingtian, dia sudah menebak, tapi itu sebaik pikiran Huang Puqingtian, dia benar-benar tidak bisa meninggalkan sekelompok besar orang sendirian. Namun, bukan ini yang paling dia khawatirkan. Yang paling dia khawatirkan adalah Huang Puqingtian dapat dengan mudah melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Iya, tepat setelah dia melepaskan Yan Fu, Huang Puqingtian langsung meragukan Yan Fu. Meskipun tidak ada alasan untuk keraguan ini, dia mampu menyerang Yan Fu dengan tegas. Jika bukan karena Zuo Fan menampilkan pertunjukan yang bagus pada saat itu dan membuat Huang Puqingtian merawat wajahnya, dia pasti sudah lama membunuh Yan Fu. Dia adalah tipe orang yang kejam yang lebih suka membunuh kesalahan daripada melepaskan. Alasan mengapa dia tidak memulai saat itu hanya untuk melihat Zuo Fan ada di sana, dan dia merasa bahwa jika dia membunuh orang yang salah, dia pasti akan membuat Zuo Fan tertawa. Dan dia tidak melakukannya. Kalau tidak, Yan Fu akan mati sekarang. Dengan cara ini, satu orang memiliki terlalu banyak hambatan, tetapi orang lain dapat melakukannya tanpa ragu. Zuo Fan sudah dirugikan dalam perang psikologis, dan dia dikendalikan di mana-mana. Sayangnya, dikatakan bahwa cara ajaib itu pasti kejam. Dengan begitu banyak tarikan, benar-benar tidak menguntungkan untuk bertarung. Segera kembali dan biarkan mereka menemukan gerbang dan kuncinya, dan kamu harus mengirim mereka kembali jika kamu mengatakan sesuatu. Tanpa sadar mengertakkan gigi, Zuo Fan berubah menjadi kilatan petir dan terbang ke arah di mana Chu Qingcheng dan yang lainnya ditempatkan. Chapter 288 Return of the Hero. Oh, sebuah suara menerobos udara, disertai dengan ledakan guntur. Sosok Zuo Fan sekali lagi muncul di depan Chu Qingcheng dan lain-lain. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat sekeliling, dengan cahaya gugup berkedip di mata mereka. Dalam perjalanan Zuo Fan, apakah dia bisa mendapatkan kembali Pil Yishen yang ditangkap, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung lagi. Semua orang panik, ribuan pasang mata memandang sosok yang dingin dan sombong itu tanpa berkedip, dan hati mereka hampir di tenggorokan. Demikian pula, orang-orang yang menonton di depan Batu Nasional di kota Muxing juga penuh martabat. Ini adalah konfrontasi pertama antara Zuo Fan dan Huang Puqingtian, penguasa terkuat dari dua faksi. Jika Zuo Fan kalah, itu akan berdampak besar pada moralnya, dan diperkirakan mereka bisa pulang lebih awal. Selain itu, kepercayaan dan ketergantungan keluarga-keluarga yang terafiliasi pada ketiga keluarga besar mereka juga akan sangat melemah, yang sangat merugikan perkembangan kekuasaan mereka. Terutama ketika mereka akan menghadapi perang dengan kekaisaran, keluarga dan keluarga lain. Sedikit keringat dingin keluar dari dahi setelah Nenek Chu Bijun, Long Yifei, Xie Xiaofeng dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka bertiga penuh dengan ekspresi hikmat. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan melirik semua orang yang hadir, dengan senyum meyakinkan di sudut mulutnya, dan mengguncang dua cincin penyimpanan tambahan di tangannya. Dia tersenyum jahat, tebak satu tebak, yang mana cincin apakah Pil Yishen masuk? Pertama, aku sedikit terkejut, dan orang-orang tampaknya tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud. Tapi segera, semua orang meledak dengan sorak-sorai yang antusias. Pernyataan Zuo Fan tidak benar. Apakah dia berhasil memenangkan Pil? Berita seperti ini sungguh menggembirakan. Beberapa hari yang lalu, setelah melihat kekuatan luar biasa Huang Puqingtian, semua orang sudah putus asa,
bagaimana mereka bisa menjadi lawan monster ini. Tapi sekarang, Zuo Fan telah mengambil kembali pil roh yang hilang dari monster ini. Ini sama saja dengan memberi semua orang tembakan di jantung, sehingga mereka bisa bertarung lagi. Keberanian. Di depan Zheng Wuxi, Nenek Chu Bijun juga membuat tinju langka, menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian melihat dua pelindung, Long Yifei dan Xie Xiaofeng. Dan mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Dugu Zhan Tianchang menghela nafas, menatap sosok di dalam, dan sedikit mengangguk, meskipun anak ini berperilaku acuh tak acuh, dia tidak pernah kecewa pada saat kritis. Jika ini adalah pertempuran antara kedua pasukan, dia akan menang kekuatan obat, yang telah membangkitkan semangat, jauh lebih besar dari 100 kemenangan. Fang Qiubai sedikit mengangguk dan terkekeh pelan. Tampaknya ketika dia menggigit peluru dan memilih anak ini untuk menahan Huang Pu Qingtian, dia tidak memilih orang yang salah. Di seluruh dunia, di antara generasi muda, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Tapi segera, mata Fang Qiubai menyala, dan dia menemukan petunjuk. Dia menunjuk ke pemandangan yang terpantul di batu Zhenguo, dan berbisik kepada Dugu Zantian, Marsekal tua, lihat di sana apa? Melihat ke arahnya, mata Dugu Zantian tiba-tiba mengembun. Dan dia mengutuk dalam hati. Anak ini bukan lampu hemat bahan bakar, dan dia secara terang-terangan melanggar larangan lelaki tua itu. Ternyata di antara kerumunan tiga aliansi, di sudut terpencil, sosok lelaki tua Liu Yizhen muncul dan menghilang, bersorak dengan semua orang. Kalian harus tahu bahwa pertikaian 100 aliran pemikiran adalah pertempuran yang menentukan di kalangan anak muda di bawah usia 30 tahun. Orang tua ini jelas sudah di atas umur. Selain itu, Dugu Zantian, Jenderal Marsekal sebelum dia mulai, telah mengumumkan bahwa siapapun akan berani memancing di perairan bermasalah dan tidak akan memaafkan. Tapi, bukankah ini seseorang dari keluarga Luo? Fang, apa maksudmu? Mata lelaki tua itu tidak begitu bagus. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dugu Zantian sedikit mendesis, berpura-pura bodoh. Fang Qiubai tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bagaimanapun, mereka semua menghadapi keluarga Luo, jadi mari kita jalani saja. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Marsekal Dugu tua, yang selalu ketat dalam disiplin militer, akan benar-benar menyembunyikan keburukan keluarga Luo. Mata seperti apa yang tidak begitu bagus? Kamu adalah ahli foto, dapatkah kamu terlihat buruk? Tampaknya lelaki tua ini sangat mencintai putra kelima, Luo Yunhai, jika tidak, dengan temperamennya yang lurus dan tak tergoyahkan. Bagaimana dia bisa membiarkan penipuan terang-terangan seperti itu? Tapi ini juga bagus, semua orang melakukan sesuatu untuk yang mulia, melindungi keselamatan keluarga Luo, dan menampung tempat, tentu saja jangan terlalu dibatasi. Pada titik ini, Fang Qiubai masih takut dengan sifat keras kepala Dugu Zantian pada awalnya, dan dia akan melakukan bisnis secara resmi, dan tidak ada yang akan mengenalinya. Sekarang dia lebih lega. Hehehe, tidak apa-apa, aku hanya melihat binatang yang sangat aneh. Aku ingin Marsal tua melihat. Namun, karena mata Marsal tua itu buruk, lupakan saja. Fang Qiubai dengan ringan menopang janggutnya, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Wajah Dugu Zantian memerah. Mengetahui bahwa dia mengolok-olok dirinya sendiri, dia menoleh dan mengabaikannya. Bagaimanapun, dia bersumpah bahwa dia akan melakukannya untuk pilih kasih, dan dia akan melakukannya sekali, dan tidak akan pernah lagi. Zhuge Changfeng menatap sosok Zuo Fan dari dekat,
tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Huang Pu Tianyuan dengan makna yang dalam, dan terkekeh pelan, hahaha, Tuan Huang Pu, sepertinya di awal putaran kontes, Ling Gongxi kalah banyak. Petik 2. Kemenangan atau kekalahan adalah masalah umum bagi prajurit, tidak masalah. Petik 2. Namun, Huang Pu Tianyuan tampak acuh tak acuh dan belum menjawab. Pengurus rumah tangga besar di sampingnya, operator dewa Leng Wuchang, sudah tertawa kecil. Mengangguk untuk melihat Zhuge Changfeng Road. Tampaknya kekalahan Huang Pu Qingtian dalam pertempuran untuk pil roh telah lama diharapkan, dan aku tidak peduli sama sekali. Meliriknya dalam-dalam, Zhuge Changfeng menyipitkan matanya, dan tertawa ringan, oh? Sepertinya Tuan Leng sepertinya sudah lama mengharapkannya, dan dia pasti telah membuat pengaturan yang lengkap. Hahaha, trik burung nasar tidak dapat diposting di aula yang elegan. Dan Perdana Menteri tidak memiliki cara untuk membuat lelucon. Ini hanya masalah berurusan dengan beberapa monyet kecil. Leng Wuchang bersandar sedikit, dan harus berkedip di matanya kemenangan cahaya. Zhuge Changfeng mengangguk dengan jelas, lalu berbalik untuk melihat pemandangan menyenangkan yang tercermin di batu Zenuo, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dan menghela nafas, sepertinya orang-orang kecil ini bahagia. Terlalu dini, hanya saja orang-orang biasa ini terpesona oleh kemenangan sesaat. Tapi pelayan Zuo, bagaimana menurutmu di dalam hatimu? Jangan biarkan orang tua itu terlalu kecewa. Zhuge Changfeng lekat-lekat melihat jalan yang dikelilingi oleh semua orang. Sebagai sosok heroik, matanya bersinar dengan cahaya terang. Lain di sisi lain, Zuo Fan mengeluarkan botol pil dewa yang meluap dari berdering, membalikkannya di depan semua orang, dan tertawa, aku optimis. Aku mengambilnya kembali. Apakah kamu melihatnya? Aku melihatnya. Semuanya mengangguk bersama. Wajah mereka penuh kekaguman, dan mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan jahat, dan Zuo Fan membalikkan tangannya dan memasukkan botol pil ke dalam cincin. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan aneh. Pil roh 8 tingkat ini adalah harta langka, bahkan harta yang tidak tersedia di keluarga 7 kekaisaran. Mengapa kamu tidak membuka botolnya untuk memberitahu mereka tentang itu, dan kemudian kamu akan menerimanya? Namun, Zuo Fan terbatuk kering, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Baiklah, cukup setelah membacanya, semuanya pergi. Ayo kita cari pil lain dan kunci formasi. Kita masih harus gunakan itu. Memenangkan 100 aliran pemikiran kali ini adalah tujuanku. Semua orang tidak menyadari bahwa mereka semua stagnan, dan kemudian ada garis hitam yang jatuh. Zuo Fan, kamu ingin menelannya sendirian. Xie Tianyang tidak bisa menahan kedutan pipinya, dan berkata dengan kejam. Pupil mata mengerut, dan Zuo Fan menunjuk hidung Xie Tianyang, dengan ekspresi tertekan di wajahnya, dan mengutuk, Xie Tianyang, aku bermasalah dengan kamu, saudara. Mengapa tidak kamu percaya begitu? Bisakah Lao Su melakukan hal seperti itu? Apakah Lao Su seperti itu? Petik 2. Ya. Semua orang mengangguk serempak, dan Xie Tianyang berkata dengan dingin, ya. Karena aku mengalami masalah dengan kamu, aku tahu lebih banyak tentang siapa kamu. Jangan canggung, dan segera serahkan pilnya. Benar-benar tidak aman untuk memberikan pil tingkat 8 kepada kamu. Petik 2. Orang-orang lainnya juga tertawa dan tertawa terbahak-bahak. Hanya saja semua orang hanya bercanda. Zuo Fan adalah yang terkuat di sini. Jika pil tidak diasuransikan saat meletakkan pil, maka tidak ada asuransinya.
Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak menyadari bahwa wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan berkata dengan marah, jika ini masalahnya, jika kamu tidak mempercayai Lao Su, maka Lao Su akan benar-benar menelannya. Untukmu, bagaimanapun, pil roh ini, aku mengambilnya kembali. Kamu dapat mencoba mengambil satu untukku? Petik 2. Potong. Semua orang melambaikan tangan, semuanya menjilat mulut mereka tak berdaya, dan Xie Tianyang pergi ke jalan. Aku melihatnya, aku sangat menyadari temperamen anak ini. Jika aku tidak dapat diculik, aku akan mencoba merampoknya. Bagaimanapun, jika kamu mendapatkan barang-barang di tangannya, kamu tidak ingin kembali lagi. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak lagi, dan Sue Ningxiang tersenyum lebar. Wajahnya menunjukkan warna yang tenang. Dalam suasana yang harmonis seperti ini, semua orang tertawa bebas bersama seperti keluarga. Tetapi itu sama damai dan bahagianya seperti mereka kembali ketika ketiganya berada di pegunungan 10.000 binatang. Dan semua ini dibawa oleh Zuo Fan. Zuo Fan tidak hanya membawa moral, tetapi juga sepenuhnya menghilangkan ketakutan semua orang terhadap Huang Pu Qingtian. Sekarang mereka tahu bahwa meskipun sekuat Huang Pu Qingtian, itu tidak terkalahkan. Setidaknya, dengan Zuo Fan, mereka memiliki peluang untuk menang. Setelah beberapa saat, setelah tawa, ketiga pejabat tinggi itu akhirnya kembali ke topik pembicaraan. Xie Tiansang berpikir sejenak, memandang Zuo Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zuo, sekarang kamu yang terkuat di sini. Kamu mengambil pil Yishen ini kembali, jadi kamu harus mengambilnya. Itu menunggumu, setelah kekuatan meningkat, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua mengangguk. Meskipun mereka juga sangat didambakan untuk pil Yishen ini, siapapun pemiliknya, rampasan Zuo Fan harus diambil olehnya. Selain itu, setelah kekuatan Zuo Fan meroket, peluang mereka untuk memenangkan pil lain akan lebih besar. Sebagai aliansi, ini adalah hasil terbaik. Namun, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, saudara, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Huang Pu Qingtian memegang pil roh 8 tingkat ini selama hampir 10 hari? Tetapi tidak meminumnya, hanya untuk menjaga berjanji dan menunggu aku untuk mendapatkan pil? Alisnya bergetar tanpa sadar, dan Xie Tianxiang tampak bingung. Zuo Fan terkekeh, dan cahaya yang dalam melintas di matanya, karena dia tidak berani. Apa? Semua orang tampak bingung, dan Zuo Fan melanjutkan, untuk berlatih dibutuhkan banyak waktu untuk mengubah pil roh 8 tingkat ini. Jika musuh menyerang selama periode ini, jika ada sedikit gangguan, semua upaya sebelumnya akan hilang, dan bahkan cedera serius akan terjadi. Jadi sebelum kita berdua belah pihak benar-benar terbagi, siapa yang aku tidak berani memurnikan obat sesuka hati? Ketika pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadarinya, dan pada saat yang sama, mereka menatap mata Zuo Fan dengan lebih kagum. Jika bukan karena Zuo Fan untuk mengingatkan mereka, jika mereka benar-benar menemukan permaisuri Yishen di masa depan, mereka mungkin tidak dapat menahan godaan dan menjatuhkannya. Pada saat itu, aku takut musuh akan memanfaatkannya dan menyebabkan bencana. Namun, mereka jelas terlalu banyak berpikir. Huang Pu Qingtian masih menyimpan tindakan mereka untuk menahan Zuo Fan. Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Selain itu, jika mereka tahu bahwa mereka telah menemukan pil itu lagi, Huang Pu Qingtian pasti akan segera datang untuk mengambilnya.
dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meminumnya. Begitu dia memikirkan ini, Zuo Fan tidak bisa berhenti menghela nafas, akan lebih baik untuk mengirim mereka kembali sesegera mungkin. Chapter 289 The Whereabouts of Two Spirit Pills. Laporkan. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di telinga semua orang. Kemudian, aku melihat sosok yang compang camping dan berkeringat bergegas ke arah mereka. Segera setelah aku melihat mereka, aku berlutut dengan satu lutut, terengah-engah dan berkata, "Terima kasih untuk memberitahu kamu semua, kami menemukan keberadaan pil Yishen kedua." Oh, mata menyala, dan semua orang sangat gembira. Meskipun saran Zuo Fan ada di depan, mereka tidak bisa menghentikan kegembiraan mereka setelah pil roh lain turun, dan mata mereka memancarkan keserakahan. Ini adalah obat ajaib yang dapat membuat jago tembak foto dan meningkatkan kekuatan seluruh keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana tidak bisa didambakan? Jadi semua orang buru-buru berkata, "Di mana kamu?" 50 mil jauhnya, darah di pantai. Pria itu mengepalkan tinjunya, wajahnya gelisah, dan dia berjasa. 5 hari yang lalu, kami diperintahkan untuk pergi mencari keberadaan Tuan Zuo. Tetapi kami tidak sengaja menemukan botol pil Yishen di sana. Namun, botol itu kebetulan jatuh di habitat binatang roh tingkat ketiga, buaya darah. Berani melakukannya, cepat kembali dan laporkan. Buaya darah. Hati orang-orang tercengang, dan mereka saling memandang, dan alis mereka sudah sangat berkerut. Meskipun buaya darah ini hanya binatang roh tingkat ketiga, itu adalah sekelompok binatang roh yang sangat ganas. Mengingat jumlah yang sangat besar, bahkan penerus Dewa Langit yang mendalam tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kunci kekuatan-kekuatannya terletak pada seberapa besar kelompok buaya darah ini. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyun memandang pria itu dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Dari apa yang kamu lihat, berapa banyak kelompok ini?" Orang-orang kecil canggung. Sekitar 3 ada lebih dari cukup. Pria itu dengan gemetar berkata sambil berbisik, desis. Semua tanpa sadar menarik napas, semua orang saling memandang dan mereka semua terkejut. 30.000 buaya darah, bahkan jika ratusan penguasa langit dan 10 penguasa para dewa bergabung untuk menyerang musuh, mereka tidak akan mengambil keuntungan sedikit pun. Dengan 2 atau 3.000 jenderal lemah mereka, bagaimana mereka bisa masuk ke negeri yang ganas itu? Aku khawatir begitu aku masuk, buaya darah secara kolektif menggerogoti bahkan ampasnya. Untuk sementara, semua orang muram dan menoleh untuk melihat Zuo Fan untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Kulit Zuo Fan acuh tak acuh, dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Pimpin jalan ke depan." "Mengapa, Saudara Zuo? Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya?" Tidak merasa cerah, semua orang berkata dengan terkejut. Dengan senyum misterius, Zuo Fan tidak mengatakan dengan jelas, "Hahaha, mari kita bicarakan setelah kamu pergi." Ketika suara itu jatuh, Zuo Fan berdiri dan mengikuti pria di barat daya pergi, meninggalkan semua orang dengan punggung yang tidak terduga, yang menyebabkan semua orang kagum. Tidak heran jika keluarga Luo kecil dapat didukung olehnya. Orang ini benar-benar dewa, dan tidak peduli seberapa sulitnya, tampaknya berpengetahuan luas. Luo Yunhai dan Sui Ningxiang, yang telah mengikuti Zuo Fan sejak awal, mengikuti Zuo Fan, dan buru-buru mengikutinya ketika mereka melihatnya bangun.
Tetapi keluarga Luo dan Sue Ningxiang tidak peduli. Hampir 100 orang lainnya mengikuti Zuo Fan kemanapun mereka pergi, terlepas dari dengan siapa mereka awalnya berafiliasi. Tetapi mereka dicurigai sebagai pengkhianat. Lagi pula, jika kamu adalah keluarga yang berafiliasi dengan Jianhou Mansion, Pavilion Qianlong, tetapi kamu selalu mengikuti pantat keluarga Luo, seperti apa jadinya? Meskipun setiap orang adalah aliansi, kamu juga harus mengenali tuan kamu. Tapi tidak mungkin. Mengikuti Zuo Fan adalah ketenangan pikiran. Mereka juga senang mengikutinya. Ini karena keluarga Luo belum secara resmi memasuki jajaran keluarga Yuxia. Jika tidak, diperkirakan centaur ini harus jatuh ke pelukan keluarga Luo. Yah, anak ini menggali sudut, dan dia membawa semua orang pergi diam-diam dan diam-diam. Aku kira setelah kontroversi 100 aliran pemikiran, sebagian besar klan di keluarga kami ingin beralih ke keluarga Luo. Long Xingyun menyentuh hidungnya tanpa sadar, dan menghela nafas tanpa daya. Xie Tianxiang mengangkat bahu acuh tak acuh, wajahnya masih tenang, ini adalah pesona kepribadian. Tetapi semua kaisar dan patriark yang luar biasa memiliki temperamen seperti ini untuk memenangkan hati orang, kamu dan aku memilikinya. Hanya, di Zuo di depan semua orang, itu seperti cahaya kunang-kunang yang bersaing dengan Haoye, benar-benar ditutup-tutupi. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Xie Tianxiang mengikuti dari dekat dengan yang lain, dan Long Xingyun tersenyum tak berdaya. Chu Qingcheng menatap Zuo Fan, yang sendirian di depannya, dan terlihat sangat menyendiri. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia segera mengikuti. Dalam sekejap, pintu depan formasi kayu itu kosong, dan semua orang sudah terbuka dan berbaris menuju pantai berdarah. Semua orang di depan Guosi di kota Muxing tidak memiliki apa-apa untuk dilihat, jadi mereka mengalihkan pandangan ke belakang dan duduk di depan kursi yang disiapkan khusus untuk mereka. Begitulah cara Zuo Fan mendapatkan kembali pil roh dari Huang Puqingtian, tetapi semua orang masih membicarakannya. Lagi pula, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak melalui pertempuran sengit. Bagaimana mungkin dia? Di sisi lain, di bawah bimbingan itu orang, Zuo Fan melangkah menuju tujuannya. Selama periode ini, mungkin orang ini khawatir selama berhari-hari, terlalu banyak bekerja, tubuhnya sangat lamban, dan langkahnya cukup lambat. Ini tidak bisa tidak membuat Long Xingyun dan yang lainnya cemas dan cemas. Mereka tidak sabar untuk meninggalkannya terlebih dahulu. Dan mereka dan yang lainnya akan pergi ke pantai berdarah terlebih dahulu. Pada saat ini, tampaknya orang-orang tidak berpartisipasi dalam ratusan aliran pemikiran ini untuk sebuah kemenangan sederhana, tetapi semata-mata untuk memperebutkan pil roh 8 tingkat itu. Namun, Zuo Fan tidak terburu-buru. Hanya mengikuti langkah orang itu selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan untuk turun, dan semua orang mencari di sepanjang jalan. Karena menurutnya, Yishendan adalah harta yang harus diperjuangkan dalam kemenangan akhir, dan tidak masuk akal untuk menemukannya terlebih dahulu. Ini adalah gerbang dan kunci yang paling kritis. Selama kamu menemukannya, kamu dapat menyerang dan bertahan. Kuncinya adalah mengirim kembali beberapa orang yang menghalangi dan mengurangi beban. Ini adalah hal yang paling penting. Karena itu, Zuo Fan juga ingin memperlambat agar semua orang dapat menemukan waktu. Namun, Long Xingyun dan yang lainnya tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka bahkan menginginkan pil roh kelas 8 yang dapat secara instan membuat master foto magis. Saudara Zuo,
Aku menemukan kunci. Tiba-tiba, Sue Ningxiang dengan senang hati mendatangi Zuo Fan dan menyerahkan sepotong kristal merah. Zuo Fan mendongak dan melihat bahwa pohon palem kristal ini seukuran telapak tangan kristal, sangat merah sehingga gelap dan dingin. Dan dia dapat menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan kunci atribut yin dari api. Formasi berbentuk. Sekarang, selama kamu menemukan lokasi kunci atribut yang seperti api dan pintu formasi berbentuk api, kamu dapat mengirim Sue Ningxiang dan yang lainnya kembali. Pada saat itu, tibalah waktunya bagi dia untuk benar-benar menunjukkan keahliannya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tanpa sadar menepuk kepala kecilnya dengan gembira, mengangguk dan berkata, "Oke, Ninger, kamu telah melakukan pekerjaanmu." Sue Ningxiang mengangkat wajahnya yang cantik dan tertawa. "Bicaralah." Long Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. "Oh, Nona Sue, akan lebih baik jika kamu dapat menemukan pil Yishan. Maka kamu tidak akan menjadi layanan yang berjasa, tetapi untuk 3 keluarga besar kami. Ini pekerjaan yang luar biasa." Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh, tetapi Sue Ningxiang mengangkat lehernya dan menolak untuk menerima. Aku tidak menemukan pil konsentrasi." "Itulah yang kamu inginkan? Aku hanya menemukan apa yang diinginkan Brother Zuo." Tanpa sadar, Zuo Fan menatap Sue Ningxiang dengan aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak mengatakan apa-apa tentang ini dalam beberapa hari terakhir. Ninger benar-benar menebak apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Diperkirakan bahkan anak-anak Long Xingyun mungkin tidak dapat untuk aku sepenuhnya memahami pikiran dalam pikirannya, tetapi seorang gadis kecil naif seperti Ninger. Benar saja, setelah mendengar ini, Long Xingyun menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Nona Ninger, kamu salah. Dengan kekuatan saudara Zuo, bagaimana dia bisa ingin menemukan kunci ini? Hanya orang-orang yang serakah akan hidup dan takut mati dan ingin melarikan diri sesegera mungkin yang akan memperhatikan hal ini." Seorang master seperti saudara Zuo, dia bahkan ingin menemukan pil Yishan. Jenis harta karun, kan, saudara Zuo? Long Xingyun memandang Zuo Fan begitu saja, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia sedang berpikir dalam hati Zuo Fan, penuh percaya diri. Ya, aku benar-benar ingin menemukan kuncinya lagi, mengirimmu mereka yang menyeret kakimu ke belakang. Jangan sialan membuatmu seperti cacing gelang di perutku. Ninger yang benar-benar menebak apa aku sedang memikirkan orang. Tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya, Zuo Fan melihat senyum merah Long Xingyun, tetapi itu tidak mudah untuk disangkal. Mungkin demi wajah, jika tidak maka akan disalahartikan sebagai pemalu. Tetapi jika kamu benar-benar mengatakan dengan jelas bahwa kamu menganggapnya sebagai penghalang, itu akan mempengaruhi keharmonisan semua keluarga. Jadi tidak mungkin, Zuo Fan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, Kakak Long mengatakan itu sangat masuk akal, Yisen dan memang lebih penting daripada kunci ini. Panjang Xingyun Saran tersenyum dan mengangkat alis ke arah Sue Ningxiang dengan penuh kemenangan. Mulut Sue Ningxiang datar, matanya menatap Zuo Fan, dan matanya sedikit bingung. "Aku pikir aku menemukannya. Apa yang paling diinginkan Brother Zuo?" Ninger, jangan sedih. Sebenarnya kunci ini." Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi buru-buru menjelaskan. Tetapi pada saat ini, ada suara siulan. Dan sebuah benda yang bersinar dengan cahaya kuning tiba-tiba melesat ke arah Zuo Fan. Zuo Fan mengulurkan tangannya dan mengambilnya, tetapi dia melihat bahwa itu adalah tiang kuning yang agak redup, seperti tiang merah.
Mata Zuofan berkilat, dan dia berteriak kegirangan. Apakah ini kunci feminin dari pintu formasi berbentuk emas? Saat dia berkata, Zuofan melihat ke tempat asal Spar. Ini siapa yang melakukan layanan berjasa lagi? Sangat mengerti Lao Su. Tetapi ketika dia melihat pria itu, Zuofan menggelengkan pipinya dan memutar kepalanya karena malu. Chu Qingcheng menatapnya dengan dingin, dan kemudian dengan cepat datang ke Sue Ningxiang, menarik pergelangan tangannya yang cerah, dan berjalan pergi. Mari kita cari kunci lain untuk formasi. Tapi, saudara Zuo mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal-hal ini. Anak ini telah bermuka dua, jangan dengarkan dia. Chu Qingcheng mendengus dingin, seperti seorang ratu. Zuo Fan berkeringat deras, dan dia tidak bisa memikirkan dua wanita yang paling mengenalnya dan bisa menebak pikirannya. Hanya saja Long Xingyun masih terlihat bingung, melihat ke arah di mana kedua gadis itu menghilang, dan berkata dengan ragu, aneh, gadis kecil ini Ninger tidak memiliki pengetahuan tentang dunia. Jadi aku hanya bisa salah paham dengan Brother Zuo. Pahlawan wanita Chu, ada apa? Apakah kamu lelah mencari hal-hal ini? Petik 2. Hehehe. Kamu bertanya kepada aku, siapa yang harus aku tanyakan? Zuo Fan tersenyum dingin, ceroboh, tetapi ada mendesah dalam hatinya. Ia memiliki gaya hidup dan selalu menyendiri, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahami pikirannya. Tapi kali ini, kedua wanita itu mengerti apa yang dia pikirkan pada saat yang bersamaan. Mungkinkah ini yang disebut orang kepercayaan? Ketika dia memikirkan ini, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Dia adalah iblis yang kejam dan tidak benar, yang memiliki orang kepercayaan, tetapi perasaan ini memang cukup bagus. Zuo Fan terkekeh dalam hatinya, dan terus bergerak ke arah Blood Killing Beach. Hanya Long Xingyun yang bertanya-tanya, sangat bingung dengan kata-kata Zuo Fan. Jadi, seperti ini selama perjalanan 5 hari, Zuo Fan memperlambat perjalanannya sampai dia mencapai pantai berdarah selama 10 hari berturut-turut. Namun, keuntungan di sepanjang jalan juga cukup bermanfaat. Di antara 10 kunci, mereka telah menemukan 4, dan kunci pintu arai berbentuk emas sudah tersedia. Dan mereka hanya perlu menemukan pintu arai untuk membukanya. Hanya saja karena terlambat beberapa hari ini, ketika mereka tiba, seseorang sudah naik lebih dulu. Chapter 290. Tanah berpasir merah tua itu jaraknya puluhan mil, dan sepi dengan orang-orang. Hanya bau lumpur berdarah yang terus mengalir ke hidung orang, membuat semua orang sakit. Ini adalah tempat berkumpulnya binatang roh tingkat ketiga dan buaya darah. Legenda mengatakan bahwa mereka semua pergi bersama untuk berburu makanan, dan kemudian menyeret makanan yang mereka tangkap kembali ke wilayah mereka, dan kemudian memakannya secara terpisah. Oleh karena itu, tempat tinggal buaya darah penuh dengan darah, dan aura jahat yang kuat membuat vegetasi di sekitarnya tidak dapat bertahan. Oleh karena itu, dia mendapat nama Pantai Pembunuh Darah. Berjalan perlahan di atas pasir yang lembab ini, orang-orang tercengang dengan hati mereka, sudah pasti buaya darah tinggal di sini. Namun, anehnya mereka belum pernah melihat buaya darah muncul setelah berjalan sekian lama. Tanpa sadar mengerutkan kening, Long Xingyun memandang utusan itu dan bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar melihat buaya darah di sini dan sebotol pil dewa yang meluap? Iya, Tuan Long, bagaimana caranya, berani aku berbohong padamu? Awalnya, ada puluhan ribu buaya darah tergeletak di sini, dan tidak jauh, si kecil dengan cepat menemukan botol obat. Pria itu menunjuk ke depan,
tidak bisa membantu dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sebentar, Long Xingyun melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, jadi dia saling memandang dan melanjutkan. Tetapi setelah tidak mengambil beberapa langkah, semua orang tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, kulit mereka dengan cepat menjadi serius, dan mata dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Bagaimana monster ini bisa muncul di sini? Di depan mereka ada tanah tersembunyi, dan di tengahnya berdiri sosok yang familiar. Meskipun sosok ini membelakangi mereka, semua orang mengenali identitas orang ini secara sekilas. Lama sekali, anakku sudah lama menunggu di sini. Huangpu Qingtian perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Zuo Fan dengan cara yang aneh. Kompetisi pil roh pertama, untuk saat ini. Menghitung kamu menang. Kali kedua ini, ayo mulai, hahaha. Semua kulit tercengang, dan hati semua orang tenggelam. Mungkinkah pil roh kedua ini sudah jatuh ke tangan Huangpu Qingtian ini? Tapi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menemukan tempat ini, dan tahu bahwa kita akan datang, dan menunggu di sini terlebih dahulu? Bisakah dikatakan ada pengkhianat di antara kita yang akan memberitahunya? Untuk sementara, kulit semua orang sangat jelek. Pada saat krisis ini, sangat berbahaya terjebak dalam masalah internal dan eksternal. Terutama kekhawatiran internal ini, pengkhianat bersembunyi di dalamnya, tetapi terlalu berbahaya. Untuk sementara, semua orang saling memandang, dan mereka semua tampak curiga. Tampaknya semua orang tampak seperti mata-mata, dan kepercayaan seluruh tim segera turun ke titik kritis. Tampaknya bahkan ketiga aliansi tidak dapat saling mengandalkan untuk kepercayaan. Tidak dapat tertawa, Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya, dan dengan samar berkata, "Oke, kamu tidak perlu menebak, itu surat yang aku bisikkan." Apa itu, kamu? Semua orang terkejut, dan mereka semua terkejut. Xie Tianxiang menatap sosoknya dengan tidak percaya. Matanya memancarkan peperangan, dan dia berkata dengan dingin, "Mengapa?" Dengan enggan memutar matanya, Xie Tianxiang tertawa dan menghela nafas, "Kakak, dengarkan saja omong kosongnya. Pencarian Baidu, novel yang lebih indah untuk dibaca secara gratis. Inilah kekuatan terkuatnya. Jika dia ingin menjadi mata-mata, pilih saja di masa lalu. Mengapa repot-repot dan melakukan hal putus asa seperti itu?" Lalu ini, Xie Tianxiang terkejut, matanya masih bingung. Luo Yunhai tersenyum dan berkata dengan ringan, "Saudara Zuo hanya ingin memperingatkan kita bahwa kecurigaan antara satu sama lain hanya akan mengurangi efektivitas tempur kita dan jatuh ke dalam perangkap masing-masing. Adapun mata-mata, aku akan membicarakannya nanti. Sekarang semua orang masih aliansi untuk bertarung bersama." Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk dengan jelas, dan pada saat yang sama memandang keluarga Luo dengan lebih tinggi. Keluarga Luo ini sekarang tidak hanya memiliki Zuo Fan, seorang kepala pelayan licik yang memimpin situasi secara keseluruhan, tetapi juga tuan muda yang belum mengambil posisi kepala keluarga. Layak untuk diperjuangkan dengan dugu selama 5 tahun harimau kelima Tianyu. Jika ini terus berlanjut, kebangkitan keluarga Luo sudah dekat. Para pemimpin dari 3 perusahaan lainnya saling memandang dan mengangguk diam-diam, mengagumi mereka di dalam hati mereka. Meskipun keluarga Luo telah berkembang dengan kecepatan yang tidak normal hingga saat ini, itu sudah sangat mengejutkan mereka, tetapi masa depan keluarga Luo telah membuat mereka menantikannya. Aku melihat lebih dalam pada Luo Yunhai dan Zuo Fan, 2 sosok, satu tuan dan satu pelayan, dan mata semua orang bersinar terang.
Saudara Zuo, pasti ada penipuan di sini. Matanya sedikit menyipit. Luo Yunhai melihat sekeliling, memandang Zuo Fan dan bergumam, ini adalah tempat di mana langit bulat. Yang paling mudah untuk menyergap, kita harus sangat berhati-hati. Wei Wei mengangguk, Zuo Fan juga mengamati lingkungan sekitar, dan berkata dengan ringan, dari sudut pandangmu. Bagaimana mereka akan menyergap? Pasukan berat frontal bergegas maju, menyerang di kedua sisi, dan lalu buat penyergapan. Menarik napas dalam-dalam, Luo Yunhai berkata dengan wajah tegas. Seolah-olah dia telah melihat konspirasi pihak lain. Dia terkekeh dan mengangguk, mulut Zuo Fan menunjukkan senyum puas. Oke, kalian dan lelaki tua yang kesepian itu telah belajar banyak. Sangat bagus, tidak mengecewakanku. Kalau begitu ambillah. Biarkan mereka bergegas keluar dari belakang, dan aku akan menahan mereka di depan. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan melangkah maju, dengan tatapan tenang di matanya. Luo Yunhai mengangguk tanpa sadar. Dia tahu dalam hatinya bahwa garis depan adalah kekuatan utama musuh, kekuatan yang paling kuat. Zuo Fan memblokir pasukan frontal sendirian, dan itu memang tugas yang paling sulit. Namun, Luo Yunhai merasa lega ketika memikirkan kekuatan dan kekuatan supernatural Zuo Fan yang menakutkan. Hei, apa yang akan dilakukan Zuo Fan? Melihat ini, Xie Tianxiang dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mulai mengikuti. Tetapi Luo Yunhai mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dengan wajah serius, semuanya. Tolong dengarkan perintah aku, jika tidak, kita mungkin musnah. Semua orang terkejut dan menatapnya dalam-dalam, tetapi mereka sedikit menghina. Meskipun semua orang sangat menghargai Luo Yunhai, bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar mengejutkan mereka seperti Zuo Fan. Siapa yang mau mendengarkan perintah anak Mao untuk kelompok anak bangsawan ini? Bahkan jika keluarga Luo benar-benar ingin mengirim perwakilan untuk mengarahkan penonton, Zuo Fan harus maju. Seorang anak laki-laki yang masih muda bergerak-gerak di depan mereka. Ada apa? Dengan senyum dingin, semua orang bersenandung dengan jijik. Ekspresi Luo Yunhai muram, dan dia menggertakkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan kualifikasinya saat ini, tidak mungkin meyakinkan 7 generasi kesombongan surgawi ini, apalagi mengarahkan mereka. Namun, pada saat ini, suara wanita yang dingin dan cantik tiba-tiba terdengar di telinganya. Apakah keputusan ini dibuat oleh Zuo Fan? Tidak membantu tetapi terkejut, Luo Yunhai mendongak, tetapi melihat Chu Qingcheng dengan dingin menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dengan tergesa-gesa. Melihat dalam-dalam, Chu Qingcheng menghela nafas cemberut pada sosok kesepian yang berjalan di garis depan, dan berkata dengan tenang, baiklah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Chu Qingcheng, pemilik utama gedung Huayu, sebenarnya ingin mendengarkan perintah seorang anak. Bahkan jika kamu tertarik pada Zuo Fan dan ingin menyenangkannya, kamu tidak dapat sepenuhnya mengabaikan wajah Huayu Lao. Tidak apa-apa bagi semua orang untuk mengikuti perintah Zuo Fan. Bagaimanapun, dia adalah naga yang menjulang tinggi yang dapat bersaing dengan Huang Pu Qingtian. Tetapi mengapa anak kecil ini? Dua lainnya tertekan untuk sementara waktu dan tidak mengungkapkan pandangan mereka. Pada saat ini, Sue Ningxiang, seorang gadis kecil yang polos, tidak melihat wajah para eksekutif senior sama sekali, dan berteriak, Yunhai, aku juga mendengarkanmu. Kamu memerintahkan pelarian terakhir kali.
Aku telah berpartisipasi dalam perang. Meskipun tidak sebagus Brother Zuo, itu jauh lebih kuat dari mereka. Itu hanya akan mengalahkan perang. Petik 2. Mulut Sue Ningxiang tidak terhalang. Tetapi itu membuat Long Xingyun dan Xie Tianxiang tersipu dan malu. Tampaknya di Gunung Raja Binatang ini, mereka benar-benar belum menang, dan mereka bahkan belum mengalami kekalahan yang indah. Iya, apalagi kemenangan, meskipun itu kekalahan yang indah, mereka tidak pernah memperjuangkannya. Bekas luka Sue Ningxiang terbuka saat ini, dan keduanya juga sangat malu. Namun, ini adalah Sue Ningxiang, yang dilindungi oleh Xie Tianyang pada hari kerja. Jika tidak, jika keluarga terafiliasi lain berani mengatakan hal seperti itu, rumah Jianhou, tidak peduli seberapa baik temperamen mereka, mereka harus dihancurkan. Di dunia, apakah ada pengaturan seperti itu dari tuannya sendiri? Ninger, jangan katakan itu, beri sedikit wajah kakakmu. Bagaimanapun, itu adalah keluarga, saudara. Xie Tianyang buru-buru membujuk Sue Ningxiang, dan lalu menatap Xie Tianxiang, kakak, sebenarnya. Anak-anak keluarga kami sibuk berkultivasi pada hari kerja, jadi tidak masalah untuk bertarung sendirian. Tetapi mari kita biarkan awan di laut jika kita berbaris. Bagaimanapun, sejauh aku tahu, Zuo Fan sama sekali tidak yakin tentang itu karena dia meminta Yun Hai untuk memerintah. Mari kita dengarkan dia. Luo Yun Hai buru-buru mengangguk ke Chu Qingcheng, Sue Ningxiang, dan Xie Tianyang, berterima kasih atas dukungan mereka, dan kemudian melihat dengan gugup ke arahnya. Di sana Xie Tianxiang. Matanya sedikit menyipit, Xie Tianxiang merenung lama, dan akhirnya mengangguk, oke, apa yang kamu ingin kami lakukan? Begitu pernyataan ini keluar, Luo Yun Hai tidak bisa menahan kegembiraan, dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan dia akhirnya mendapat dukungan dari Jianhou Mansion. Ketika Long Xingyun melihat 3 dari 3 keluarga, keduanya telah berkompromi. Tidak mungkin, jadi dia mengangkat bahu dan berkata, "Yah, karena Hua Yulao dan Jianhou Fu setuju, aku tidak bisa menentangnya." Dengar, untukmu. Luo Yun Hai mengangguk, bersemangat. Sejauh ini, ia telah menjadi panglima sementara aliansi 3 keluarga, dan dapat memobilisasi ribuan orang dari keluarga 3 generasi dan keluarga afiliasinya. Dengan kekuatan ini, jika Huang Pu Qingtian tidak berpartisipasi dan masuk, dia yakin dia bisa memenangkan pertempuran besar. Jadi, Luo Yun Hai melihat ke kerumunan dan berkata, aku baru saja berdiskusi dengan Brother Zuo, kita mungkin telah dikepung. Jadi, kita mungkin harus bertarung dalam pertempuran selanjutnya. Kemudian semua orang mematuhi perintah aku dan membagi menjadi 3 tim berdasarkan keluarga masing-masing, dipimpin oleh Menara Huayu, Rumah Jianhou, dan Paviliun Qianlong. Juga, Menara Huayu termasuk dalam formasi pisau tajam dan bersiaga. Serang mundur, dan yang lainnya 2 tim menjaga 2 sayap, pergi bersama mereka, dan tidak suka berkelahi. Singkatnya, formasi harus dipertahankan, masing-masing menjalankan tugasnya, dan tidak boleh diubah sesuka hati, dan aturan mainnya tidak boleh diubah sesuka hati. Luo Yun Hai berteriak. Matanya berbinar, penuh percaya diri. Meskipun alasan mengapa semua orang mendengarkannya kali ini sepenuhnya adalah hubungan Zuo Fanyue, dia berjanji bahwa setelah pertempuran ini, semua keluarga di sini akan diyakinkan olehnya. Para prajurit 5 tahun itu tidak sia-sia. Luo Yun Hai diam-diam bersumpah di dalam hatinya.